Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih setia di channel Pejuang Ketahanan Pangan Indonesia dan dari channel Pejuang Swasembada, pendukung swasembada pangan. Dan tentunya kami juga dari pemerhati petani. Di sini yang akan saya bahas yaitu mengenai cara pembuatan benih yang pasti hasilnya maksimal, sahabat tani ya. Artinya pembuatan benih sendiri dari lahan kita sendiri. Itu bagaimana? Selain daripada penapisan dari dari gabah-gabah atau padi kita yang kita pilah waktu panen. Sebenarnya sahabat tani ya, sebelum saya jelaskan mengenai cara pembuatan benih sendiri dari lahan kita sendiri yang tentunya nanti pasti tidak akan gagal dan bagus. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini dan channel Petani Balap Indonesia dan channel Sidik Tani, karena tanpa Anda kita tidak akan berada, sahabat tani. Mari kita cek video tentang pengambilan benih pada lahan sawah kita, sahabat tani. Sahabat tani, kalau kita mengamati ya, memperhatikan dari jenis padi ini mungkin bisa dilihat sahabat tani ya. Dari sekian ribu pohon atau sekian ribu tanaman padi ini pasti ada. Nah, ini padi ini kan yang lebih pendek daripada padi yang saya pegang ini, sahabat tani ya. Ini artinya apa? Nah, ini yang saya mau jelaskan itu terkait ini. Jadi pembuatan benih yang nanti hasilnya itu pasti maksimal, tapi tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, izin Tuhan yang Maha Kuasa. Kita cuma ikhtiar. Jadi ini pasti di setiap petak lahan sawah itu pasti ada beberapa padi yang tumbuhnya itu genjah, sahabat tani ya. Genjah itu tingginya, sahabat tani ya. Jadi mungkin kalau ini diamati dari jauh ya, nah ini tuh tingginya beda, sahabat tani ya, beda dengan yang lainnya. Padahal ini mulai dari pemupukan, penyiangan gulma ya, disemprot gulma, maupun penanamannya itu juga sama, pada petak yang sama, jenis benih yang sama. Nah, ini namanya apa? Namanya itu kalau bahasa di kita itu namanya benih padi yang masih memiliki patil. Nah, ini patil, tapi bukan patil lele, sahabat tani ya. Jadi perlu diingat juga. Jadi di sini itu dari kumpulan-kumpulan padi yang tumbuhnya lebih unggul ini, genjah ini, nanti kita ambil, insya Allah ya, nanti kita ambil untuk kita jadikan benih. Kita ambil benih-benih yang dari tanaman padi ini yang tingginya lebih ini. Nah, ini tinggi sekali, sahabat tani ya. Ini mungkin sahabat tani belum pernah mengamati atau mencoba, tapi ini saya sudah mencoba. Alhamdulillah kemarin ini sangat bagus sekali. Nah, ini. Nah, terus nanti metode perawatannya, metode pengambilnya gimana? Sama pada umumnya kita mengambil padi itu, tapi bedanya itu kita pugut. Kita pugut itu bahasanya apa ya? Tidak kita erek bersama padi-padi yang lain, tapi waktu ini sudah menua kita ambil mulai batang sini ya, dari ulenan ini ya. Ini bagus, sahabat tani ya. Makanya saya tadi bilang ini padi benih calon padi bagus. Jadi kita ambil ini, kita pilih yang tinggi-tinggi seperti ini ya. Nah, ini ini bahasa ini.
Kalau ingat ini saya teringat apa ya, dawe Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'an, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi perumpamaan orang yang sedekah dengan hartanya di jalan Allah, artinya untuk kepentingan agama Allah atau beramal karena Allah, itu diumpamakan seperti biji atau habbah, biji gabah kalau saya bicara di sini, yang mana satu biji gabah atau biji ini bisa menumbuhkan 7 tangkai, sahabat tani ya. Jadi dari biji satu ini ketika kita sebar ketika akan kita tanam, itu akan beranak menjadi 7 batang, dan pada setiap batang atau tangkai itu ada 100 biji atau 100 gabah. Ini kalau kita mau menghitung, sahabat tani, insya Allah ini 100, dengan syarat dengan ridha Allah ini pertumbuhan yang sempurna. Dan Allah juga menegaskan wallahu yudha'ifu liman yasha, artinya Allah akan melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Dari sini dapat kita ambil pelajaran, sahabat tani ya, bahwa semua itu kehendak Allah. Bayangkan kalau tidak kehendak Allah, dari pertumbuhan gabah-gabah ini, sahabat tani ya, padahal ini dengan lahan yang sama, dengan pemupukan yang sama, pengairan yang sama, artinya di sini itu banyak sekali pertumbuhan atau semacam patil ya, kalau bahasa pertanian itu patil, yang tumbuhnya itu lebih unggul, sahabat tani ya. Nah, disinilah kita atau sahabat tani bisa memanfaatkan patil-patil ini atau padi-padi yang unggul ini digunakan untuk calon benih yang sempurna, sahabat tani ya. Mungkin itu yang bisa kita ambil dari hikmah atau pembelajaran dari benih unggul-unggul ini, artinya padi yang untuk pertumbuhannya sempurna ini, sahabat tani ya. Mungkin seperti itu, semoga hasilnya maksimal. Nah, ini contoh-contoh yang lain, sahabat tani ya. Tadi seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ini contoh yang lain yang tinggi-tinggi dan masih banyak. Nah, itu kalau nampak itu. Jadi ini benih yang pasti efektif, pasti bagus apa ya, bagus hasilnya waktu kita tanam, karena tingginya sudah maksimal. Dia tumbuhan ini lebih daripada yang lainnya. Bahasanya itu betul. Kita dengarkan azan dahulu untuk menghormati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajata aliyatan rafi'ah wa ba'atu maqamal mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan azan, sahabat tani ya. Sebelum saya pergi ke masjid, ini saya lanjut dulu. Setelah itu kita pergi sembahyang ke masjid. Sahabat tani ya, di sini ini
dari tadi kita bisa milah-milah yang tanaman tinggi seperti ini, itu untuk kita pilah dan kita jadikan benih. Karena kalau ini bisa dibudidayakan, nanti dari ini katalah kita dapat 10 kilo, nanti bisa kita kembangkan lagi menjadi 100 kilo atau sekental, itu bisa sahabat tani ya. Mungkin itu mengenai cara pembuatan benih yang efektif, sederhana, tapi hasilnya pasti maksimal. Itu caranya memilih tanaman padi ini yang unggul-unggul nih sahabat tani ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, silahkan komen di kolom komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa share jika bermanfaat dan subscribe channel ini, like tentunya, kami sangat tunggu-tunggu. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.